Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Grandmaster Alireza Firoza merasakan kekecewaan berat di dalam turnamen FIDE World Blitz Chess Championship 2021. Bagaimana tidak, walaupun menang pada babak ke-21, namun Grandmaster Alireza Firoza harus puas di posisi ketiga dengan poin yang sama yang dimiliki oleh Grandmaster Maxim Vachier-Lagrave dan Grandmaster Jan Krzysztof Duda di babak final. Mereka bertemu di babak final karena tie break mereka lebih tinggi daripada Grandmaster Alireza Firoza. Nah, kekecewaan berat ini sama seperti yang dialami oleh Grandmaster Magnus Carlsen di nomor catur rapid, di mana kejadiannya dia memiliki poin yang sama dengan Grandmaster Nodirbek dan Grandmaster Ian Nepomniachtchi. Tetapi karena hanya peringkat ketiga dari segi tiebreaknya, maka tidak lolos ke final. Sebenarnya ya, jika mau adil, sebenarnya penting bagi pemain yang semua poin sama untuk masuk ke babak final. Namun itu adalah peraturan FIDE yang tak dapat diganggu gugat. Oke, admin Tarigan Catur akan menampilkan salah satu permainan pada round ke-21 saat Grandmaster Alireza Firoza menumbangkan perlawanan Grandmaster Levon Aronian. Grandmaster Alireza Firoza menggunakan catur buah putih, sedangkan Grandmaster Levon Aronian menggunakan catur buah hitam. Di sini Grandmaster Alireza Firoza memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas pion E5 oleh Grandmaster Levon Aronian. Kuda F3 dan kuda C6. Gajah C4 ya, pembukaan Italia ya. Lalu gajah menuju petak C5 menjadi pembukaan Giuoco Piano. Pion C3 dan kuda G atau kuda F6 maksudnya mengincar pion putih di petak E4. Pion D3 melindungi pion putih yang ada di petak pusat dan rokade pendek oleh hitam. Rokade pendek oleh putih dan pion D5 mengajak pertukaran pion di petak pusat sekaligus mengancam gajah. Pion pukul pion, kuda pukul pion, dan benteng menuju petak E1 mengancam pion hitam 2 kali. Gajah G4 membuat kuda putih ini menjadi pasif, tidak bisa memukul pion hitam karena sedang melindungi menteri dari ancaman gajah. Pion A4 dan pion A5. Pion H3 ancam gajah dan gajah mundur ke petak H5 memelihara tekanan terhadap kuda putih. Oleh karena itu, putih melakukan langkah kuda D2 memberikan potensi atau proteksi lebih terhadap kuda putih yang ada di petak F3. Kuda mundur ke petak B6 mengancam gajah dan gajah mundur satu langkah ke B3. Menteri pukul pion. Nah, di sini ada kombinasi dari Firoza. Kuda pukul pion ancam menteri. Jadi jika gajah pukul menteri nanti kuda pukul menteri, maka posisi masih imbang, sama-sama tadi mendapatkan satu pion ya. Oleh karena itu di sini hitam memutuskan lebih baik untuk tetap menjaga menterinya dengan menteri pindah ke petak F5. Kuda F3 dan benteng D8. Menteri E2 dan menteri mundur ke petak C8. Kuda E4 mengancam gajah dan gajah mundur ke E7. Gajah F4 dan benteng E8. Menteri B5 mengancam gajah putih ya, luar biasa nih ancaman-ancamannya. Dan tentu saja Levon Aronian dengan cepat melihat ini permainan 3+2 sehingga ingin untuk membuat lawan silap hingga akhirnya kalah ya. Gajah mundur ke petak G6 mengancam kuda dan nanti ada potensi jika gajah hitam yang ada di petak E7 keluar, maka ancaman dari hitam terhadap kuda putih menjadi 2 ya, yaitu dari gajah hitam petak terang dan dari benteng
hitam yang ada di petak terang. Kuda G5 di sini lumayan bagus nih. Gajah dan kuda putih mengincar pion hitam ini, dan tentu saja nanti akan ada langkah-langkah menarik. Gajah F6 dan kuda H4 di sini akan sangat berbahaya sekali ya. Gajah pukul kuda dan menteri pukul G5 luar biasa di sini. Jika di sini hitam melangkah sembarang, misalkan hitam melangkah misalkan ini ya, menteri menuju petak D7, ini adalah salah. Kenapa? Karena bisa kuda pukul gajah, pion pukul kuda, dan tinggal menteri pukul pion. Maka di sini putih unggul 1 pion. Oleh karena itu jelas di sini yang harus dilakukan hitam adalah memindahkan gajah putihnya ke petak E4. Walaupun menurut analisa komputer ini salah ya. Benteng D1, benteng pukul benteng, dan benteng pukul benteng. Kuda D7 dan kuda F5. Ada ancaman skakmat, gajah pukul kuda, dan menteri pukul gajah. Kuda F6, hitam mengajak pertukaran menteri yang tentu ditolak. Dengan menteri pindah ke petak B5 dan pion H6. Gajah C2 dan benteng E6. Ini adalah kesalahan langkah yang sangat fatal dari Grandmaster Levon Aronian. Ini adalah blunder fatal yang dimanfaatkan dengan baik oleh Grandmaster Alireza Firouzah. Dengan gajah menuju petak F5, otomatis setelah langkah ini Grandmaster Alireza Firouzah akan unggul kualitas dari Grandmaster Levon Aronian. Kuda E7 tidak berguna ya. Gajah pukul benteng dan menteri pukul gajah. Menteri pukul pion dan pion maju ke petak C6. Pion B4 dan kuda D5. Menteri skak sekaligus melindungi gajah putih dan raja pindah, lalu menteri pindah ke petak E5 mengajak pertukaran menteri. Menteri mundur ke petak C8. Pion pukul pion dan menteri ke petak A6. Gajah D4 dan menteri pukul pion. Di sini tidak bisa putih melakukan langkah ini, tidak bisa. Sebenarnya kan bagus nih. Misalkan pion menuju petak C4. Ada ancaman gajah putih mengancam menteri dan pion putih ke kuda. Tapi ini salah. Karena setelah menteri pukul pion, maka jelas benteng putih ini menjadi gratis. Dan jika pion pukul kuda, maka menteri pukul benteng. Maka jelas ide itu tidak bisa sama sekali dilakukan. Oleh karena itu, yang dilakukan oleh putih adalah dengan menteri menuju ke petak D4, melindungi pion putih yang ada di petak A4. Pion maju mengancam menteri dan menteri skak. Raja G8 dan menteri B5 mengajak pertukaran menteri dan menteri mundur. Jadi di sini jelas putih mengajak pertukaran menteri karena udah unggul kualitas ya. Sedangkan hitam jika masih mau permainannya berkembang atau masih mau memberikan perlawanan terhadap putih, maka jelas hitam harus melindungi menterinya. Benteng E1 dan pion G5. Pion maju terus ke A5. Ini pion ini menyebalkan ya tentu saja bagi hitam. Raja G7 dan pion maju terus. Pion C4 dan menteri B7 mengajak pertukaran menteri. Menteri pindah dan pion A7. Kuda C7, pion promosi belum. Ternyata gajah dulu ya ke petak E3 dan kuda D5. Gajah skak dan raja G6. Pion promosi menjadi menteri, kuda pukul menteri, dan menteri pukul kuda. Pion F6 dan setelah menteri skak di petak E8 tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Levon Aronian menyerah karena jelas
Di sini putih unggul kualitas hingga satu benteng. Yang pasti membuat hitam akan sangat kesulitan dalam permainan babak akhir. Oke, menurut admin Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.